Aku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku pendam, rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah hai, kata tak ada rindu shy. Sorry baby, malam ni aku busy getting so high. Aku memang belum boleh macam kau gelap. Hati aku tak rasa, we gon' crash or we gon' die. Lari barang dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata sedikit. Keluarga besar SMP Negeri 3 Kota Cirebon dan khususnya Bapak Ibu hebat TGP SMP Negeri 3 Kota Cirebon, yaitu Ibu Selva, Pak Ambari, Ibu Maya Sari, kemudian Ibu Eka dan Ibu Susi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, berwajah, berkumpul di tempat yang baik. Mudah-mudahan aktivitas kita kali ini senantiasa Allah memberikan taufik hidayah, memberikan kemudahan dan tentunya memberikan manfaat dan makna yang lebih besar lagi. Dengan sholawat serta salam dan keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah para kita sekalian. Bapak Ibu yang terhormati, perkenalkan kami atas nama Masjid Al-Fatihah betul-betul berhajatkan dengan adanya kegiatan seperti ini. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk akselerasi percepatan pembebasan kepedulian peningkatan mutu pendidikan melalui pembimbingan. Dan kali ini merupakan salah satu pendadangan, salah satu pelaksanaan daripada modul 1.4 budaya positif yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesungguhan, atas motivasi Bapak Ibu yang sudah ikhlas melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Tempat dipersiapkan, materi dipersiapkan, dan yang lain-lainnya dipersiapkan. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena pelaksanaan ini akan mengimbaskan ilmu, mengimbaskan kepada anak didik kita manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan bahwa ini keperluan atau kepentingan bagi tidak. Ini adalah kepentingan sekolah, kepentingan negara, kepentingan anak-anak didik kita. Panas-panas, menyisihkan waktu, mestinya istirahat, tetapi kita masih belajar menggunakan ilmu mungkin. Oleh karena itu, terima kasih, dan kami atas nama sekolah kami mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Allah sajalah yang akan memberikan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pengarahan dan sekaligus untuk membuka kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya acara yang kedua, juknis bagaimana nanti pelaksanaannya. Tapi sebelumnya biar semangat ya, yel-yel dulu ya. Oke, mau berdiri mau duduk aja? Oke, duduk aja. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Spenta. Saya pikir, saya rasa, saya
Terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya pembagian tugasnya nanti akan dibagi menjadi 5 ruangan ya Bapak Ibu. Dan masing-masing dari kami nanti berlima akan diisi oleh 10 peserta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya, walaupun sudah siang menjelang sore ya. Oke Bapak Ibu, kita sebelum mulai kita isi dulu ya. Pernah dengar satu ditambah satu? Pernah dengar? Satu ditambah satu, tapi pakai gaya. Jadi nanti berdiri semua ya, berdiri. Kalau satu berdiri, kalau tambah dua, kalau dua dari tangannya dua. Lalu kemudian kalau nanti angka 4 sama dengan dulu ya, kalau sama dengan kemudian setelah itu kalau angka 4 tangan satunya begini, tangannya ke atas, yang putih, kakinya ya, kakinya sebelah kiri begini ya. Nah sekarang posisi berdiri di masing-masing meja, di jalannya saja, karena nanti kan kakinya melekuk, jadi nanti susah kalau di belakang meja ya. Kemudian kalau angka 16 satu begini, kemudian 6-nya goyangkan pantatnya, pinggulnya digoyang ya, bisa 16-nya gini ya, terus nah ini 16 digoyang ya, Pak Adi digoyang Pak Adi. Oke, siap ya, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Keren. Tepuk tangan bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, kita mulai ya. Yang akan Ibu paparkan pada kegiatan diseminasi ini ya, yaitu tentang budaya positif ya. Nah, budaya positif itu harus dimiliki kemampuannya oleh semua guru ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menentukan konsep-konsep intinya. Nah, nanti pada siang hari ini kita akan belajar tentang konsep-konsep intinya. Apa saja itu? Yaitu tentang disiplin positif. Kemudian ada tentang memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Kemudian pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir penerapan segitiga resiko. Nah, nanti kita demonstrasi langsung, nggak apa-apa ya, seperti apa sih segitiga resiko itu. Nah gitu ya. Dari sini ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang tahu tentang apa itu? Nah ini ya.
dimaksud dengan nilai-nilai di sini. Nilai-nilai atau keyakinan universalnya. Contoh misalnya, kalau kita pakai motor harus bagaimana peraturannya oleh kepolisian? Menggunakan di situ ada nilainya, nilai kebajikannya atau keyakinan universalnya. Apa? Biar apa berarti? Iya, jadi setelah keselamatan itulah yang disebut dengan nilai-nilai. Paham tak? Paham ya? Contoh lagi, kalau datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti nilainya di situ apa yang kita ambil sebagai nilai kebajikan atau keyakinan universal? Tidak boleh datang terlambat. Jadi iya kita disiplin. Jadi disiplinnya itu yang disebut dengan paham? Atau nilai-nilai ini banyak yang lainnya gitu ya, kalau untuk yang disebut sebagai nilai atau misalnya ada kegiatan mauludan maulud ya, yang kita berbagi dengan anak yatim ya. Nah, berarti apa itu nilainya? Tentang rasa apa? Iya, rasa peduli atau empati. Nah, itu nilainya. Ya, jelas? Lebih jelas lagi yang disebut dengan nilai yang biasa disebutkan di hari Senin. Apa itu? Iya, profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global ya. Kemudian mandiri, gotong royong, kreatif dan berpikir. Nah itulah semua yang disebut dengan nilai-nilai itu yang sekarang untuk pendidikan yang sekarang itu yang diutamakan. Jadi jelas? Iya. Nah disitu ditulis bahwa budaya positif harus diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya. Kemudian kalau teori kontrolnya ini seperti apa ya maksudnya gitu ya, karena selama ini barangkali ya kita sebagai guru biasanya hanya mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan biasanya. Jadi sifatnya lebih memaksa. Sekarang dengan budaya positif paksaan itu tidak ada gitu ya, nantinya dengan menggunakan teori kontrol seperti apa? Nah kita demonstrasi ya. Coba Bu Ada dengan Ibu Bapak Isma ya, oke, nanti Ibu Anda. Seandainya saya Bu Ada memiliki sesuatu yang berharga, misalnya Anda ingin saya berikan yang berharga ya, Anda berharga apa? Walaupun tidak tahu artinya tapi berharga banget Bu Ada. Nah Bu Ada kepalkan tangannya ya, kepalkan tangannya mau direbut oleh Bu Isma. Kira-kira oleh Bu Ada diberikan atau enggak? Nah kita lihat ya. Nah oleh Bu Isma boleh berekspresi gimana caranya sampai genggaman yang ada di tangannya Bu Ada bisa terbuka atau terambil gimana caranya? Sok mulai gimana caranya? Boleh pakai apa saja? Sok gimana caranya? Kira-kira terbuka enggak? Gimana caranya? Terbuka enggak? Ternyata terbuka enggak? Terbuka. Sekarang gantian. Bu Ada terbuka ya kepala tangannya ya. Berarti Bu Risma ternyata berhasil ya. Bujukan dari Bu Risma berhasil. Oke, sekarang gantian. Bu Risma yang megang. Mana?
Coba gimana caranya dilakukan? Perhatikan ya semuanya ya. Terbuka tidak kira-kira? Ternyata titik lagi. Oh, pakai cara titik-titik. Ternyata masih tetap mengepal ya tangannya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat dulu. Ada perbedaan di sini ternyata ya. Kalau Bu ada, ternyata akhirnya bisa terbuka semua walaupun kayaknya dengan maksimal tidak apa-apa kreatif tapi ya. Tapi kan bunyinya gimana caranya kepala tangannya terbuka gitu, jangan sampai terlepaskan yang ada di dalam kan gitu intinya. Ternyata Bu ada terbuka, tetapi kalau oleh Bu Risma tadi, Bu Risma kepalanya tetap walaupun dikit-dikit tetap walaupun dikasih dibohongin gitu ya sebelum tapi tetap tertutup. Nah berarti di sini letak teori kontrolnya gitu ya. Berarti yang mengontrol untuk bisa membuka dan menutup itu siapa? Diri sendiri atau orang lain? Orang lain atau diri sendiri? Kita diri sendiri. Begitu juga dengan murid kita gitu ya. Jadi murid kita walaupun kita punya aturan, kamu kalau belajar itu harus sendiri atau sekolah punya aturan harus pakai sepatu hitam dan kamu tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar misalkan seperti suaranya, tapi dari murid dirinya sendiri tidak mau berubah, berarti tidak akan terjadi perubahan. Jadi tetap mereka berkata dengan kata-kata yang kotor gitu ya, karena dari dirinya sendiri tidak mau berubah. Nah itu disitulah letak upaya kita sebagai guru untuk bagaimana caranya memunculkan si murid ini berubah karena dirinya sendiri. Paham dari sini? Iya. Lanjut ya kalau paham. Nah, berdasarkan itu ada berarti kaitannya dengan motivasi perilaku ya. Nah, kalau tadi kontrol diri sendiri yang berperan untuk bisa membuka atau melakukan perubahan yang baru, nah itu karena ada motivasi ya, motivasi perilaku yang membuat seperti hal itu terjadi. Atau maksudnya begini, menurut teori kontrol itu mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah itu maksudnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak sehat pun atau perilaku yang buruk itu juga memiliki tujuan. Nah itu maksudnya dari teori kontrol ya. Dan tujuannya itu dilakukan berdasarkan adanya motivasi. Motivasinya apa saja? Nah di sini ada 3 motivasi dari ya. Ya, nah ini ya motivasi perilaku manusia. Ini ya ada 3. Nah saya buka seperti ini. Ada 3. Nanti semuanya. Ya, yang pertama motivasinya didorong untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Benar ya? Kayak gitu benar ya? Misalnya, aku nggak mau datang terlambat, takut nanti kena hubungan kalau terlambat dan bisa masuk. Nah, kayak gitu maksudnya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Jadi dia melakukan sesuatu, melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu di sisinya gitu. Kalau melakukan sesuatu itu, akhirnya aku dapat imbalan misalnya emas dibeli oleh ada emas, kalau nanti bisa belikan misalnya apa gitu ya, nanti sepulangnya emas berpikiran kasih pulang kembaliannya buat aku nih gitu ya. Nah udah begitu kayak gitu, nah seperti itu jadi mau ya situ emas yang belikan gitu. Paham di sini? Nah itu terdorong untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang terakhir inilah yang nantinya itu sesuai dengan yang tadi. Kontrol itu ada di diri sendiri. Nah ini, jadi motivasinya motivasi perilakunya datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, jika guru memahami ya motivasi perilaku manusia ini, jika memahaminya ya, maka guru itu akan bisa memilah, gitu. Memilah hasil pilihannya gimana? Kalau itu ternyata murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti yang dilakukan oleh murid itu motivasinya masih berupa motivasi eksternal. Nah, disinilah letak guru untuk mengupayakan bagaimana caranya muncul motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ya, apalagi hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Jadi di sini nanti jika motivasi internalnya itu muncul, maka nanti akan didapat bahwa misalnya teman berangkat ke sekolah pagi sudah tidak takut hukuman lagi. Memang saya benar-benar datang tepat waktu, malah sebelum waktunya, itu bermanfaat untuk dia berangkat sekolah bisa enjoy, nggak cepet-cepet, bisa lirik ke ada cowok yang ganteng di tengah jalan, kan itu contoh misalkan ya. Jadi tenang, tidak ada rasa was-was dan menikmati. Nah itu maksudnya, dan itu memang agak sulit ya, dan itu butuh proses. Jadi bisa dipahami? Bisa ya? Saya terlalu cepat? Tidak, bisa dipahami ya, tidak terlalu cepat ya. Oke. Jadi kalau sudah terbentuk seperti itu, maka nanti segala sesuatunya akan muncul yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Nah ini ya, ada 3 ya. Di sini ibu tuliskan poin 3 penting ya, 3 poin yang penting di pada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Saya memang disiplin bertanggung jawab, jadi namanya lebih pagi. Saya menjalan dulu sholat subuh, gitu ya. Memang itu bermanfaat untuk tanggung jawab saya sebagai seperti itu. Jadi bukan paksaan dari orang atau karena hukuman atau karena penghargaan yang ini. Ya, nah itu baru disiplin positif, itu yang itu. Lalu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, tujuan atau hukuman. Nah, itu ya. Kira-kira bisa nggak ya di sini kita semua menjadi disiplin positif? Bisa, alhamdulillah. Oke, ya. Jadi niat sekolahnya bukan karena yang lain-lain, tapi ini memang benar-benar belajar menjadi dirinya, karena memang saya selalu belajar sepanjang hayat, tidak melihat umur walaupun tua. Kalau ibu tetap selalu belajar, ya. Dan Google yang biasa
peringatan Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Yaitu cerita hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba ya. Anda semua adalah sebagai Ibu Ambar, ya. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat menemui murid seperti ini, gitu ya. Doninya suka mengganggu temannya, ya, meminta bekal makan. Ya, jadi kira-kira yang dibutuhkan Doni, alasannya apa nih kira-kira? Kok merebut makanan temannya? Kita intinya ya meminta bekal makanan temannya. Ya. Kira-kira apa? Minta tolong dibacakan ya, depan ya. Ya. Kita pikirannya aja, nggak usah semua jawaban pasti ya. Oke, saya bacakan dari sudah menunjukkan ya. Yang akan saya lakukan sebagai bunda adalah menasihatinya, ya, dengan bicara angkat mata. Lalu menggunakan alasan Doni karena luput pasti lapar. Jadi karena lapar ya, dan mungkin ada alasan lain. Oke. Selanjutnya silakan.
Bila mana saya menemukan salah satu situasi seperti itu, mungkin saya akan bicara empat mata betul yang kamu buat. Saya akan bawa ini ke kantor, saya akan menasehati, menanyakan khususnya apakah Doni diberikan uang mahal atau tidak. Kalau tidak, mungkin saya akan memberi sedikit kepada Doni yang mungkin alasan Doni seperti itu nanti tidak diberi uang mahal. Terima kasih Pak Azmi. Ya, coba yang lainnya. Siapa yang membacakan aja ya? Ibu Anda mencoba untuk berkomunikasi dengan Doni tanpa harus setelah tahu penyebabnya. Menghakiminya kemudian memberikannya pihak atau menilai bahwa perbuatan tersebut tidak baik karena merugikan orang lain. Saya akan memberikan nasihat dan menanyakan apakah boleh diberi uang bekal atau tidak. Jika tidak, saya akan memberikan sedikit uang untuk Doni karena Doni mungkin saja tidak diberikan uang atau bekal. Mungkin Doni tidak dikasih uang bekal. Doni lapar, Doni tidak diberikanmu, dia mengambil bekal. Kenapa Doni melakukan itu? Ada kebutuhan apa di situ? Nah, lapar itu termasuknya apa? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar menu. Terlihat jelas? Ya. Untuk bertahan hidup. Berarti kalau tadi Doni lapar masuk kemana nih? Yang mana? Bertahan hidup ya. Kalau bertahan hidup itu berarti untuk keperluan apa? Makan, minum, tidur ya. Pokoknya yang diperlukan esensial untuk kita sebagai manusia untuk hidup gitu ya. Nah itu. Lalu ada juga kebutuhan karena kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini artinya diakui keberadaannya, ya, diakui keberadaannya. Kemudian bisa juga karena kebutuhan kesenangan atau juga karena kebutuhan dasarnya dia memerlukan kode dari engkau ya, dari kita lihat dengan kasus yang sama, tapi kita lihat dari kebutuhan dasar yang berbeda ya. Untuk kasus ini seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan kalau kebutuhannya bertahan hidup, ya karena Doni tadi betul ya, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang atau siang. Betul ya, jawabannya itu berarti kebutuhannya yang diperlukan oleh Doni adalah untuk makan atau sebagai kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Jadi bisa dipahami? Ya, jadi makanya karena dia lapar, dia ambillah bekal makanan Nah sekarang
bisa nggak dilihat kalau yang dilakukan oleh Dani karena Dani butuh untuk diterima atau butuh kasih sayang dan rasa ini. Kita melihatnya seperti apa sudut pandangnya? Bisa, ya. Kita melihatnya bahwa apa? Jika nanti Dani ditanya, gitu ya, oleh gurunya, lalu Dani menjawab bahwa rasanya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya temannya jadi memperhatikan dia. Nah, sudut pandangnya seperti itu, gitu ya. Senang jadi temannya, ya dia butuh juga, ya kan? Tapi jangan jadi, nah itu yang diharapkan perhatiannya itu, ya perhatian temannya itu. Berarti dia si Dani, jadi memang kebutuhannya dia butuh perhatian. Kita rasa tadi. Nah, bisa nggak kalau bisa dilihat dari penguasaan? Bisa dilihat dari mana sudut pandangnya? Nah, bisa. Dani merasa hebat. Ya, kalau temannya dia berhasil mengambil bekal temannya, dia membuat rasa takut teman-temannya. Ya, dia preman ya, preman kelas mengambil barang temannya, dia tidak berani. Oh, ada diambil sama Doni. Jadi Doni kan dia yang paling kuat. Nah, jadi Doni butuh diakui kehebatannya. Nah, dia butuh dari yang masuk dengan teman-teman. Ya, kemudian kalau bebas, kalau bebas dilihat dari bagaimana melihatnya. Bisa jadi Doni ini dibekali oleh ibunya itu aja makanannya dari rumah, misalnya nasi putih sama telur dadar, nasi putih telur dadar. Ternyata melihat temannya bekalnya kok sangat bervariasi, kok ada ayamnya, ada sayurnya. Nah, dia makanya ambil nih bekal temannya. Nah, di situ Doni berarti membutuhkan kebebasan, bebas memilih. Makanan yang bervariasi. Terpahami? Bisa. Nah, kalau dilihat dari Doni butuh kesenangan, merasa senang. Dari sudut pandang seperti apa? Bisa. Ya. Jika dia melakukan karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya sedih, ini kayak psikopat dari dia. Ya, benar ya? Melihat orang bersedih kita sudah mengarah ke psikopat gitu ya. Jadi disitulah dia merasa kebutuhan senangnya terpenuhi gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau bapak ibu menemui kasus seperti ini di kelas, ya jangan langsung, tapi kita harus pintar-pintar melihat kebutuhan si anak itu kurang apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut. Karena biasanya kalau anak tersebut melakukan sesuatu kan ada tujuannya tuh. Nah, biasanya kalau tujuannya yang agak menyimpang itu biasanya menandakan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi makanya diperlukan pendekatan betul ya. Hampir semuanya jawabannya betul. Diajak empat-mata, ditanya seperti itu. Jelas? Jadi kita pahami ya, ini pertanyaan kita berada di kelas ya, penambahan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu tadi ya. Nah, sekarang masuk ke posisi kontrol seorang guru. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama penghukum, ya. Kemudian yang kedua membuat mereka bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman, dan sebagai teman. Kemudian yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah sebagai mendidik. Kira-kira di antara kelima ini kan pasti ada yang terbaik nih ya. Yang terbaik yang mana nih ya? Kira-kira sebagai apa? Kira-kira coba kita nebak yang paling baik sebagai teman.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu juga posisi manajer mengacu pada restitusi. Nanti yang akan kita jelaskan di terakhir ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Nah, seperti apa sih contohnya? Kalau sebagai posisi kelima posisi tersebut, nah ini ada rekamannya ya, disimak baik-baik ya, akan dipesan. Nah, dengarkan baik-baik. Bilang apa yang ku selalu mimpi, pengalaman mesti gelap berbagi.
Nanti akan menanya ya, kira-kira selama ini apa yang bisa? Untuk kira-kira kalau Pandi tadi pergi baik banget. Teman tuh baik juga sih sebetulnya, cuma nanti dampaknya lebih ada dampak tidak baiknya juga. Jadi kalau bisa lebih banyak manajer dan sebagai temannya pengajar di dalamnya konflik seperti ini ya. Jadi ya. Kalau ada selama ini dari apa solusi pembelajaran satu hal biasanya PR kak, kamu sudah mengerjakan PR, bener ya, iya biasanya tukang itu, jadi merasa anak akhirnya tahu, jadi nggak pernah membuat. Tapi ada perbedaan ya di masing-masing pribadi. Oke, kita sama-sama semuanya berusaha nanti untuk berubah ya, menjadi lebih baik lagi, kita usahakan gampang.
buat masa besar. Jangan samakan aku dengan dia. Jangan beri harapan sia-sia. Kau cari yang lain, cari aku. Kau masalahku, aku gak pernah tahu. Oke, kita lanjut ke berikutnya keyakinan kelas ya atau sekolah. Tapi sebelumnya kita SPP dulu ya, SPP dulu, SPP-nya kalau menyebutkan nama hewan ya,
menyebutkan nama hewan di terakhir kata setelah dari orang pertama. Ya, jadi contoh misalkan saya menyebutkan ular, kata terakhir apa? R. Nah, R itu nanti kalau pas sudah kena bagiannya Bapak Ibu menyebutkan nama hewan gitu. Apalagi gitu. Misalnya apa? Rusa. Rusa huruf paling belakang A. Jadi ada nama hewan lagi sebutkan. Terus nanti namanya ditunjuk ya, atau langsung bisa berikan tarik ke siapa yang ingin dituju gitu ya. Paham? Bisa? Mulai dari saya dulu ya. Oke, nanti sampai mudah-mudahan semuanya kena nih. Kalau yang nggak kena atau mikirnya lama, apa nih konsekuensinya nih? Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Saya sebutkan konsekuensi karena ada kesepakatan dulu nih ya. Ada beda loh ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan sesuatu yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, kayak tadi berlomba lari ke lapangan 2 kali, nah itu kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah itu yang disebut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, nah itu ada rundingan dulu, kita berunding. Nanti kalau misalkan nggak ada yang menyebut atau lama lo dipikirnya, sanksinya apa? Nah itu kan namanya konsekuensi. Bisa dipahami? Ya, konsekuensi apa? Nyanyi ya? Nyanyi di luar ya? Nyanyi apa aja? Ya, ya. Iya, iya, oke. Mulai dari saya dulu ya. Kucing, gajah, harimau, ular, takut, agak, ayam, musang, gajah, harimau, ada kata pengulangan ya, udah nggak apa-apa, yang penting bisa gitu ya. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Ya, ternyata Bapak Ibu masih fokus ya, karena berpikir ya, fokusnya ibu mikir baik gitu ya. Oke, saya mau nyanyi tapi kok ya tadi HP-nya tuh kemana? HP-nya ya gantinya deh. Kalau tadi kan sama kan harus bahagia ya kita lihat. Jadi ada lagunya nih bahagia gitu ya. Nah saya lihat bukan dulu ya untuk bapak ibunya. Mana ya contekannya? Contekannya kemana nih? Kita satu-satu dulu ya. Harusnya ada. Gitu ya. Nah. Ini ya, ya kan enggak? Ya tanya, hari ini aku bahagia, hari esok aku bahagia, gitu ya, intinya. Wah, ini pentingnya, bisa buka kalau pentingnya ya. Jadi SPP-nya nggak bisa buka, kita buka di sini. Terbuka, makanya kok nggak bisa ya? Saya kembalikan terima kasih ya. Berarti lupa cantiknya sini. Di sini HP-nya penuh. Waduh, bisa buka. Nanti saya bukanya gimana?
Ya sudah mulai. Oke, aja ya saya tiba-tiba lupa nanya dari Mas. Oke, untuk keyakinan kelas nanti ya, keyakinan kelas nanti saya ganti fokusnya. Kalau saya sebut tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Emang 3 kali? Lebih yang ini ya? Kalau tepuk tangan 3 berarti berapa kali? Bunyi 3 kali. Prok, prok, prok. Ya, oke, siap? Konsentrasi nih. Soalnya kalau udah nggak konsentrasi nanti materi berikutnya nggak masuk nih. Saya lagi mengetes konsentrasinya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk 1. Benarkah? Benarkah? Ulangi, tadi instruksinya gimana? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 1. Masih belum konsentrasi. Sekali lagi. Kata kuncinya di mana? Sudah ada yang bisa menyimak, memahami? Kalau ada tepuk tangan berarti bertepuk, tetapi kalau tidak ada tangannya jangan bertepuk. Ya, itu kata kuncinya. Oke? Ulangi sekali lagi ya. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 1. Pintar. Oke, lanjut. Senang saya ya kalau punya murid kayak gini aja ya. Cepat selesai. Oke, untuk keyakinan kelas atau sekolah ini biasanya kita buat atas kesepakatan kelas ya antara guru dan murid. Tidak harus oleh kelas, tidak harus oleh kelas, tetapi di rumah pun juga bisa biar terjadi kenyamanan ya di dalam kelas itu untuk proses belajarnya. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, berupa apa? Biasanya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, jadi keyakinan itu berarti nilainya, gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini ya, cara membuat keyakinan kelas. Ya, bisa nanti diperhatikan. Ya, yang pertama kita diskusi dulu dengan anak nih, gitu ya, dengan murid, peraturan untuk kelas maunya apa. Nah, lalu langkah yang kedua mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Gitu. Jadi contoh misalnya peraturan kelasnya apa? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Seperti itu. Jadi dibuat kalimat positif. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Paham dari sini paham ya? Nah itu. Lalu setelah terubah menjadi kalimat positif semua, ya misalnya untuk yang pertama nih, langkah pertama ada 10 peraturan. Nah, kemudian langkah kedua diubah menjadi kalimat positif. Jadi ada 10 kalimat positif. Lalu yang ketiga diubah nilai kebajikannya. Jadi tadi datang harus tepat waktu. Jadi nilai kebajikannya apa? Disiplin. Membayar uang kas tepat waktu. Berarti bertanggung jawab. Nah itu diomongkan ke muridnya, dibahas satu nilai kebajikan. Gitu ya. Rata-rata biasanya nilai kebajikannya yaitu, misalnya jangan menyontek. Berarti nilai kebajikannya apa? Jujur. Gitu. Ya, mengerjakan sendiri kalau positifnya lebih seperti itu ya, bersama diri bisa ya. Nah itu di obrolkan gitu ya, dikomunikasikan dengan murid secara bersama nilai kebajikannya, lalu pendalamannya. Nah berarti kalau kamu udah tahu harus bertanggung jawab, berarti peran guru sebagai apa nih?
kamu sebagai murid apa? Jadi janjian istilahnya. Kalau kamu udah tahu kamu harus bertanggung jawab, berarti kamu harus bagaimana tugasnya. Nah, saya harus bagaimana. Nah, itu saling dikomunikasikan. Ya, gitu. Paham? Nah, nomor 4 dan 5 ini hampir sama ya, atau malah berulang ya. Dan yang kelima, mendokumentasikan. Jadi artinya sebagai ditempelkan, dia di kelas. Ada pertanyaan dari sini, yaitu cara membuat keyakinan ya. Oke, kalau tidak ada, ya cara yang terakhir segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi sudah disinggung bahwa posisi kontrol guru sebagai manajer, ya itu lebih mendekati tahapannya adalah segitiga restitusi. Nah, di sini guru berperan, dia sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan masalah, dan menanyakan keyakinan. Untuk apa tujuannya? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa? Langsung kita praktikkan. Walaupun ibu ada rekamannya, ya rekamannya ada, gitu ya. Cuma itu suaranya kurang keras, gitu ya. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras, jadi kita langsung praktikkan aja ya. Jadi bisa seperti ini. Yuk, Mas ke depan. Ya, Mas dulu ya. Ini ceritanya saya gurunya, ya, Mas datang dari sana. Mas adalah Mas bawa kursinya ke depan ini. Satu, biar bukan duduk. Nah, ceritanya ini di ruangan tertutup ya, tidak ada siapa-siapa. Gitu ya. Ya, oke, baik. Ada kita ada kamera ya. Nanti pakai mic biar suaranya keras. Oke. Ceritanya datang ya. Ini ceritanya kasusnya Dimas itu sayanya lagi pelatihan di Bandung. Ceritanya ya lagi pelatihan di Bandung. Lalu saya memberi tugas ke kelas 9H. Ya, saya memberikan memberikan tugas ke kelas 9H. Lalu ternyata Dimas ini malas-malasan di dalam kelasnya, terus ngantuk, akhirnya tidur pindah. Dan akhirnya pada saat mengumpulkan tugas, Dimas yang tidak mengumpulkan tugas, gitu ya. Itu ceritanya. Lalu akhirnya ketahuan kalau Dimas tidak ada nih pada kelas itu dimasuk, gitu ya. Akan selesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti apa nampaknya? Nah, perhatikan ya. Oke, silakan semua. Kita perhatikan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk. Mas, kira-kira tahu nggak Mas dipanggil oleh ibu ke sini? Mungkin berkaitan dengan pelajaran Bu. Iya, benar. Saat ibu koreksi tugas kalian semua, kelas 9H, ternyata nama kamu tidak ditemukan. Lalu ibu cek di buku absensi atau daftar hadir, kamu ternyata masuk di hari itu. Benar kan kamu masuk di hari itu? Iya Bu, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugasnya Bu. Ya, nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Ini juga sama. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas di hari itu? Soalnya saya capek dan mengantuk Bu. Karena tadi malam saya tidur jam 12 malam Bu, karena kasihkan ketua TikTok Bu, jadi pada saat pelajaran saya mengantuk. Oh begitu rupanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mas
masih ingat kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Bu. Kira-kira yang kamu lakukan sekarang sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kamu? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh Dimas? Selalu bertanggung jawab Bu. Oke, itu ingat Dimas ya. Lalu solusinya bagaimana kalau sudah seperti itu? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya janji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan dikumpulkan besok. Oke, maaf kamu ibu tenang. Tugasnya sudah dikumpulkan ya ibu ibu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Salam. Nah, gitu kira-kira kira-kira seperti itu. Astagfirullah, buat Dimas sudah telah berperan sebagai anak yang tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Nah, untuk selanjutnya sudah puas nggak? Kurang satu ya. Kira-kira sudah terlihat gambaran segitiga restitusi di mana letak menstabilkan identitasnya, di mana pada saat validasi tindakan yang salahnya, dan di mana menanyakan keyakinan pastinya. Nah, kurang lebih segitiga restitusi seperti itu, ada 3 tahapan dan tahapan ini tidak boleh dibalik-balik gitu ya, harus Oke, biar lebih jelas lagi untuk skenario yang kedua, siapa? Aira. Oke, Aira. Nah, ini ceritanya kasusnya adalah Aira ini bermain game gitu ya, bermain game di kelas. Nah, ceritanya sudah ada di ruangan ini ya. Nah, ada di ruangan, Aira dipanggil, dia di kelas itu tidak mengerjakan tidak mendengarkan penjelasan dari ibu gurunya, jadi dari ibu Eva gitu, karena asyik bermain. Paham di sini kasusnya? Nah, sekarang ibu Eva ingin menyelesaikan kasus tersebut. Kenapa ini ya? Dengan cara segitiga restitusi. Oke, perhatikan ya baik-baiknya. Ibu dulu ya. Aira, tadi di kelas ibu perhatikan kamu tidak melihat atau mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Mengapa? Iya Bu, tadi saya di kelas Asik tentunya ya, santai, tidak mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Ini seru ya? Iya Bu. Nanti kapan-kapan kita bisa bermain sama-sama ya. Ya, kita adu dunia pasti lebih seru lagi. Itu juga sama bermain game kayak kamu, tetapi yang ibu lakukan adalah di saat ibu santai. Ibu pada saat ibu dulu dengan pekerjaan ibu, nah ibu main HP gitu ya, main HP-nya ya berlatih seperti kamu. Tapi ibu tahu diri kapan ibu menggunakan untuk bermain game di HP atau untuk pada saat waktu ibu bekerja. Ya, itu. Nah, lalu kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak ya? Kan kita pernah ya menyepakati suatu keyakinan kelas ya. Kira-kira sudah sesuai belum? Belum sesuai. Berarti masih ingat ya keyakinan kelas yang mana itu? Salah satunya adalah harus disiplin dan bertanggung jawab. Kalau kamu ingat, lalu bagaimana solusinya yang harus kamu lakukan? Bagaimana selanjutnya? Saya tidak akan bermain game lagi di kelas dan fokus untuk belajar. Ibu HP-nya saya ibu sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu, terima tanggung jawab kamu ya, Ibu apresiasi tanggung jawab kamu. Ibu pegang dulu, HP-nya Ibu amankan, nanti pulang sekolah kamu ambil lagi. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa berubah ya, dan kamu bisa fokus ke pelajaran pada saat itu. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Ya,
begitu kira-kira ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga versi desain. Ada pertanyaan? Tidak, jelas semua ya. Dari awal sampai akhir jelas. Ada kaitannya ya, mulai dari disiplin yang positif ya. Kemudian disiplin positif itu karena adanya motivasi perilaku manusia ya, yang menyebabkan dia melakukan suatu tindakan, baik itu yang melanggar aturan yang terbaik gitu ya. Kemudian ada posisi kontrol seorang diri yang harusnya bagaimana kita lakukan sebagai seorang leader, dan terakhir misalkan dalam menyelesaikan masalah kita melakukan dengan pendekatan segitiga. Nah, refleksinya dong, setelah kita diskriminasi ini selama mendapatkan materi ini, apa kira-kira hal yang menarik atau yang dirasakan, perasaannya bagaimana? Siapa yang mau mewakili menunjukkan refleksinya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini? Ada? Siapa? Perasaannya bagaimana? Perasaannya refleksi mulai dari perasaan. Saya senang pelajari banyak hal, diantaranya yaitu ceremony kontrol, kemudian mengetahui kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah dikatakan tadi, dan saya juga mempelajari terkait sifat tinggi dan Tepuk aplaus buat Siva. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Nanti katakan sering-sering ya untuk kita semua ya. Ya, paham? Ya. Kita semua memang hebat. Jeng 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 jeng. Lagi dong yang membuat dong. Ya, oke, ya. Dan ya. Oke, 1, 2, 3. Kita semua memang hebat. Jeng 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 jeng. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu bagikan bermanfaat bagi kalian semua dan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar IPA untuk 1 semester ke depan, kita buat ke yang teman-teman dulu ya, biar nanti suasana kelasnya nyaman ya, dan tahu konsekuensi yang harus kami lakukan apa ya. Kita buat sama-sama, selanjutnya di sini. Nah, sekarang Ibu berikan kamu ya, masing-masing ditulis. Kamu maunya apa nih? Dia yang harus kita sepakati sama-sama, kita jalani sama-sama. Kamu harus bersikap bagaimana nih saat kita belajar IPA, ya? Nanti ditempelkan di depan, ya, ditempelkan di depan. Nanti kalau dia kurang lebih sama artinya akan kita pilih satu. Ya, pilih. Sambil di depan sini. Nah, di papan tulis itu. Ya.
Pilih dulu semuanya. Sekarang kita lihat ya hasil tulisan kamu. Kalau sama kita jadikan satu. Terus jangan sering telat masuk kelas saat ganti jam pelajaran. Oke. Keyakinan kelas baju rapi, bersih, bersepatu. Uang kelas dalam keadaan bersih. Tadi ini sama ya. Sama itu kalau di sini poin-poinnya di sini deh. Nah, ya, ini yang sama. Uang kelas dalam keadaan bersih. Oke, yang sama. Harus berpakaian yang rapi. Ini poin yang kedua ya. Ini datang lebih awal dari guru dan sama. Berpakaian rapi. Oke, ini guru harus datang lebih awal. Oke. Anak-anak harus tidak ada di dalam kelas sebelum guru masuk. Oke, berarti sini ya tidak boleh memakai topi di kelas. Oke. Menjaga kebersihan. Ini berarti yang lebih sama. Harus sepatu. Berarti harus ke sini ya. Menjaga nama baik sekolah, nama baik kelas. Bersih dan membuat nyaman. Ini ya intinya. Tertiban kelas. Lalu saling membantu. Gaya ini kelas bersih, tidak berisik. Oke. Menjaga ketertiban. Nah, di sini. Jadi jangan sering telat. Berarti di sini. Kelas bersih di sini. Tidak tidur saat belajar. Keadaan rapi dan bersih. Maksudnya sini ya. Tidak ada guru masuk panggil gurunya di sini. Kelas dalam keadaan bersih, pakaian rapi dan bersih. Oke. Ya, tapi akhirnya kita buat satu kalimat. Satu kalimat. Dibuat dalam kalimat positif. Ya. Oke, yang pertama. Oke, jangan mencoret-coret. Oke, nah, ya. Jadi yang pertama keyakinan kelasnya, kelas harus bersih. Ya. Jadi menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kalau dari sini pakaian yang rapi harus pakai sepatu. Jadi berpakaian, jadi apa? Menggunakan pakaian yang pakaian sekolah atau pakaian seragam yang rapi. Ya, seragam yang rapi dan bersepatu. Oke. Lalu yang ketiga, guru nggak boleh datang telat. Kamu pun juga harus ada. Dari mana? Sama-sama. Iya. Baik guru dan siswa datang harus tepat waktu. Ya. Guru dan siswa ya harus datang tepat waktu. Jadi oke, ada lagi nggak? Yang keempat apa? Ini udah terjawab. Menjaga ketertiban. Berarti menjaga ketertiban maksudnya. Nih, menjaga ketertiban. Nah, kalau menjaga ketertiban, kalau mau khususnya seperti apa? Saat guru menerapkan dengan lebih caranya tertib. Ya, itu artinya. Jelas? Terus kalau misalkan keluar kelas, izin melihat posisinya pas gurunya selesai menerangkan, baru keluar. Kan tertib. Dan kalau misalnya guru nerangin yang keluar tapi nggak apa itu. Enggak kan? Jadi artinya masih kelas ya. Menjaga ketertiban kita nggak ada. Maka, oke. Jadi kita sudah menghasilkan 4 keyakinan yang sudah kalian lakukan ya. Sanggup? Sanggup? Jadi nanti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya kalau misalkan kalian tidak melakukan, berarti harus kalian terima. Konsekuensinya mau apa? Iya, membersihkan toilet ya. Ya, konsekuensinya. Senang sekali Bu. Senang sekali Bu. Sangat senang Bu. Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku pendam? Rasa sakit Ya Bu, itu penting sekali. Sangat penting Bu. Rasa bertanggung jawab. Menjadi nyaman. Buat diri menjadi lebih disiplin. aku azadi. Hilang apa yang ku selalu impi. Aku tak kenal ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku pendam? Rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah hai. Datang dari rindu syai. Sorry baby malam ni aku busy getting so far. Aku memang belum. Kau ni macam kau jual. Hati aku tak rasa. We gon' crash or we gon' die. Alright. Lari
dalam diri aku.